Arman begitu lancar menjalankan aksinya, sesuai dengan apa yang telah diminta oleh Nadia. Karena tidak ada satu orang pun yang mengenali Arman. Ini jadi Arman bisa bertindak sesuai hatinya, tanpa ada satu orang pun yang curiga kepadanya. Arman memberikan sedikit ramuan yang kepada minuman semua orang yang hadir di resepsi pernikahan ini, termasuk Nadia. Tapi di sini minuman Nadia mungkin dosisnya tidak terlalu besar, sehingga Nadia ini masih melihat Dapri dan Shiva pingsan. Nadia hanya berpura-pura pingsan saja agar ia bisa melihat bagaimana hancurnya acara resepsi pernikahan Dapri dan Shiva. Dia benar-benar merasa puas karena rencananya bersama dengan Arman telah membuat acara resepsi sangat mengerikan itu benar-benar sempurna. Tante Nadia ini tidak punya perasaan sekali. Acara yang seharusnya meriah ini menjadi mengerikan dan menakutkan, di mana semua orang tak sadar. Caca yang melihat ini sangat histeris melihat semua orang telah tak sadar. Hal ini membuat Oki bingung apa yang sebenarnya terjadi. Di sini mereka langsung berusaha keras untuk menolong setiap orang yang telah meminum minuman yang dibuat oleh Arman. Untung saja Oki dan Alina beserta Caca yang masih sadar seperti Oki ini mungkin semuanya akan meninggal dunia karena nyawa mereka tidak bisa tertolong akibat dari minuman ramuan yang telah dibuat oleh Arman. Oki pun segera membawa Dapri dan Shiva ke rumah sakit dan meminta dokter untuk segera menyelamatkan mereka semua. Para tamu undangan ini mengalami keracunan sehingga mereka tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, Shiva masih bisa membuka matanya ya guys. Ia sadar dan ia bisa melihat bagaimana kondisi Dapri saat ini. Ternyata di sini Dapri mengalami keracunan yang lebih parah ya guys. Mungkin ia kehausan dan banyak minum minuman yang dibuat oleh Arman. Shiva benar-benar sedih melihat keadaan Dapri yang seperti itu. Sampai-sampai dokter ini harus menggunakan alat untuk memicu jantung Dapri untuk bernapas lagi. Shiva tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong suaminya tercinta itu. Di sini Shiva hanya bisa berdoa dalam keadaan lemas dan akhirnya Shiva kembali tak sadarkan diri. Sementara itu ada Oki dan Caca yang melihat keadaan Bunda Vero. Di sini Bunda Vero juga tak sadarkan diri ya guys. Oki benar-benar panik dan Caca benar-benar sedih melihat kondisi seperti ini. Dia berharap akan segera sadar dan bisa sehat seperti dulu kala. Ketika Oki ini keluar dari ruangan ya guys, ia benar-benar bingung mengapa Nadia ini cepat sekali sembuhnya. Jika Oki melihat dari faktor umur, seharusnya Nadia tak sadarkan diri sama seperti Mama Indri, Pak Rizky dan juga Pak Rahmat. Ini membuat Oki benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Di mana Alina pun bertanya kepada Nadia, "Mama sudah sembuh." Pertanyaan ini tentu saja membuat Nadia marah kepada Alina karena Tante Nadia ini tidak mau berakting terlalu lama berpura-pura. Mungkin orang tidak akan curiga ya guys, tapi mungkin disinilah jalan Tuhan untuk memperlihatkan kebenaran bahwa Nadia adalah dalang dari semuanya. Ternyata alasan Nadia tidak mau berlama-lama pura-pura pingsan karena ia ingin memberikan instruksi dan terbaru kepada Arman, di mana Nadia ini memerintahkan kepada Arman untuk segera menghilangkan Dapri untuk selama-lamanya. Entah apa yang diinginkan Tante Nadia bahwa sumber kebahagiaan Alina saat ini menikah dengan Dapri. Tante Nadia menghubungi seseorang yang mengatakan bahwa orang yang harus dihilangkan adalah suaminya Shiva. Tentu saja ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik ya guys, di mana Oki dan Alina mendengar apa yang diperintahkan oleh Nadia kepada Arman. Tentu saja orang pertama yang tidak suka dengan keputusan Nadia ini adalah Alina, di mana Alina akan marah besar kepada Nadia ya guys, karena ia tidak mengetahui bahwa semua yang terjadi ini gara-gara Nadia. Di sini akan terjadi pertengkaran hebat antara Alina dan juga Nadia ya guys. Sementara itu Oki hanya menonton saja apa yang terjadi antara Nadia dan juga Alina. Tapi di sini Oki akan sadar bahwa semua ini adalah perbuatan Nadia.